Angkatlah dulu derajatnya orang tua kita. Toh tidak membawa perut satu, jadi membawa perut lebih dari dua. Ibaratnya ya, orang tua itu adalah mata, jadi anak itu adalah kaki, gitu kan. Walaupun enggan akan mengabulkan doa kita sedulurku ya. Doa sebisa sedulur, tidak perlu harus bahasa Arab. Jangan si istri lari ke barat, si suami lari ke timur. Jangan, harus bisa kompak. Yang itu cepet jas gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Kepada sedulur-sedulurku semua yang selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kebahagiaan dunia ataupun akhiratnya. Sedulurku semua, hidup di dunia ini kita harus selalu bertoleransi ya sedulurku ya. Bertoleransi kepada semua orang, bawahan, teman-teman, orang sekeliling kita, tetangga, saudara. Kita harus selalu bertoleransi dan selalu bertoleransi kepada lain kepercayaan atau lain agama lah, kepada lain pemeluk agama. Kita harus saling selalu umat manusia. Jadi tolong menolong itu adalah hal-hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan ya. Toleransi itu sangatlah penting untuk kebahagiaan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan ini, gitu kan ya. Itu tidak luput doa dari kedua orang tua kita, ya kan. Kalau derajat kita sedulur ingin dinaikkan atau ingin dinaikkan Allah Subhanahu wa taala, angkatlah dulu derajatnya orang tua kita. Kedua orang tua kita, ibu dan bapak kita yang telah membesarkan kita dari kecil sampai dewasa, sampai berumah tangga ya. Kita harus mengingat perjuangan beliau, bapak kita ya. Bapak kita itu berjuang mencari nafkah, mencari sesuap nasi ya, untuk jajan anak-anak, untuk jajan kita, untuk ongkos sekolah kita, dan untuk bekal-bekal kita dalam setiap harinya. Jadi seorang bapak itu selalu memikirkan keluarga ya kan, terutama itu keluarga. Nah, jadi kita harus menyayangi bapak kita ya, dan ibu kita ya. Tugas sebagai seorang bapak atau kepala keluarga ya sedulur, itu sangat berat sekali sedulurku ya. Jadi bagi sedulurku yang belum berumah tangga ya, mohon untuk belajar menjadi seorang ayah, seorang bapak ya dari anak-anak gitu kan. Selalu giat dalam bekerja, selalu rajin dalam bekerja,
beribadah dan berdoa ya. Jadi nanti sewaktu sedulurku semua yang belum keluarga itu nanti berumah tangga, jadi tidak kaget gitu kan. Jadi sudah terbiasa bekerja keras gitu kan untuk mencari nafkah ya kan. Jadi seorang bapak itu kalau di perantauan, nah, bapak yang dalam pekerjaannya itu merantau atau di proyek atau jualan ataupun tugas dari perusahaan ataupun guru dan lain-lainnya itu mempunyai peran yang sangat penting bagi keluarga gitu kan. Jadi mereka berjuang gitu, berjuang di rantau ya kan untuk keluarga yang di rumah. Jadi seorang bapak itu merantau tidak membawa perut satu, jadi membawa perut lebih dari dua ya kan, perut dia sendiri, perut istri, anak-anaknya gitu kan. Dan kadang kala itu seorang bapak di rantau itu dibela-belain ya sedulur dia, ngirit kan, ngirit untuk demi keluarga gitu kan. Dibelain makan seadanya, kadang tuh ada yang nasi putih sama sambal atau tempe ya kan, dia mempunyai sisa untuk keluarga, bisa berkirim per 2 minggu atau per bulannya untuk keluarga gitu kan. Jadi kita sebagai seorang anak ya harus bakti, harus bisa mensyukuri, mensupport seorang bapak ya, mendoakan selalu dalam kesehatannya gitu kan. Selagi bapak sedulurku masih ada, tolong dijaga, jangan sampai kelelahan melewati batas ya kan. Bahagiakanlah bapak ibu sedulurku semua, angkatlah derajatnya. Jangan sayang dengan harta kita. Kalau kita punya harta, kita berikan kepada orang tua gitu kan. Jadi tidak cukup ya kan harta kita berikan kepada orang tua kita, terutama ibu ya. Kita berikan semua itu tidak akan bisa membalas jasa-jasanya yang telah membesarkan kita gitu kan. Jadi tidak bisa untuk membeli darah air asinya, itu nggak bisa gitu kan. Hanya ketawaduan, kesetiaan kita, terus kepandian kita kepada ibu ya kan. Walaupun orang tua itu kita kasih nggak banyak seberapa ya, yang penting kita ingat bisa cukup untuk orang tua, tidak kekurangan, tidak mencari kesana kesini, apalagi hutang sana sini, jangan sampai sedulur. Kalau sampai orang tua kita ya hutang sana sini, padahal kita mempunyai harta yang lebih, yang cukup untuk bisa dibagikan ke orang tua, kita lah yang akan berdosa nanti sedulurku ya. Jadi kita ingat masa kecil kita ya, kita dijebokin, kita dimandiin, kita makan disuapin, sakit pun ditangisin gitu kan. Gini loh, ibaratnya ya, orang tua itu adalah mata gitu. Jadi anak itu adalah kaki gitu kan. Kalau mata yang kena debu, kaki nggak merasa apa. Tapi kalau kaki kesandung saja, mata itu akan menangis sedulurku ya. Itulah ibaratnya orang tua itu kan. Jadi sakitnya anak itu orang tua akan merasa dalam sekali sampai kolbu hatinya. Tapi kadang ya dari orang tua yang sakit merasa apa, jadi seorang anak itu kadang nggak bisa merasakan sakitnya orang tua, letihnya orang tua. Apalagi orang yang tua umurnya udah senja, itu perlu kita perhatikan ya kan. Kita perlu junjung derajatnya, kita lindungi, kita rawat sampai Allah mengambil atau sampai batas umur yang ditentukan Allah. Itu kita harus selalu merawatnya. Sampai pun orang tua kita sudah meninggal, kita jangan lupa sama kuburnya ya. Istilah kita ziarah gitu kan, mendoakan, itu jangan sampai terlupa. Syukur-syukur karo sedulurku
mampu ya itu setiap hari habis sholat fardu, atau kalau enggak ya setiap malam Jumat atau malam meninggalnya beliau itu kirimilah doa sebisa sedulur, tidak perlu harus bahasa Arab gitu kan. Dengan bahasa apapun juga Allah itu akan mengerti tentang doa kita kepada kedua orang tua kita gitu ya. Itu bagi yang masih mempunyai kedua orang tua. Kalau kita sudah ditinggalkan kedua orang tua, di dalam hidup kita berbakti kepada kedua mertua kita. Kedua mertua kita itu pengganti orang tua kita. Bahagiakanlah mertua sedulur yang masih ada. Nah, itu derajatnya kita angkat, insya Allah dengan sendirinya Allah itu akan mengangkat derajat kita. Semakin kita pintar kepada orang tua, Allah itu akan semakin sayang kepada kita. Itulah, itu salah satu contoh yang paling utama yang ingin disayang sama Allah, dicintai sama Allah itu membahagiakan orang tua. Nah, terus setelah orang tua ke istri kita. Nah, bagi istri ke suaminya. Nah, gitu kan. Jadi istilahnya gitu kan. Banyak pepatah mengatakan, banyak orang bilang ya, saya pun setuju ya, keberhasilan seorang suami itu tidak luput dari doa dan peran seorang istri. Nah, sebaliknya juga kesuksesan seorang istri itu berada dalam naungan seorang suami. Nah, kalau suaminya itu sukses, insya Allah istri pun akan merasakan nikmatnya, kenikmatannya akan merasakan. Jadi suami istri itu berpasangan diciptakan harus saling berbagi, saling menutupi, saling memberi. Itu jangan sampai saling menjatuhkan, harus seiring lah ya. Jangan si istri lari ke barat, si suami lari ke timur, jangan, harus bisa kompak. Nah, ibarat kata merpati ya, merpati. Kalau sayapnya itu luka satu, terbangnya tuh gini, muter. Tapi kalau sayapnya dua, terbang itu cepet, jas, gitu lah. Itulah ibarat kata suami itu sayap kanan, istri sayap kiri. Kalau satunya nggak imbang ya terbangnya merpati nggak nyampe-nyampe. Dia akan muter terus nggak nyampe tujuan. Itu sedulurku ya. Jadi derajat orang tua kita harus angkat sedulur. Derajat saudara kita, derajat-derajat semua teman-teman atau samping kita bantu angkat kalau kita lagi mampu, ya kan. Kita nggak usah berpikir balasannya dari mereka, nanti Allah pun akan membalasnya. Jadi itu akan lebih nikmat, itu akan lebih besar balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk mengembalikan apa yang telah sedulurku keluarkan untuk orang tua, untuk sedulur, untuk saudara kita, untuk teman kita, tetangga kita, untuk orang-orang yang tidak mampu. Itu Allah pun akan menggantinya dengan lebih besar sedulurku ya. Jadi kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu ridhonya orang tua, ridhonya ibu. Nah, doa kita kepada Allah itu harus kita mempunyai ridho dari ibu. Kalau kita tidak ada ridho dari ibu, Allah pun enggan akan mengabulkan doa kita sedulurku ya, gitu kan. Jadi selagi orang tua kita masih, mari kita bahagiakan beliau semua. Ya, bagi yang tidak ditinggalkan orang tua, sabar, lebih kuat, lebih tabah. Kita selalu doakan beliau agar di dalam kuburnya itu lebih terang, di akhirat lebih dapat tempat yang bagus di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari api neraka, didekatkan sama surga. Nah, dengan cara apa kita mendekatkan orang tua kita dengan surga? Kita selalu mengirimi doa ya.
mengirimi doa setiap hari kepada orang tua untuk mengangkatnya, ya kan. Syukur-syukur kita mampu berkorban atas nama orang tua yang kita sudah meninggal, kalau kita mampu ya. Sedulurku, ibarat kata ya, kalau kita mengirim doa Al-Fatihah satu saja itu kepada orang tua, yaitu orang tua itu kalau itu serasa mendapat kiriman makanan yang enak, yang lezat itu kan di depan mata orang tua itu, kayak di meja gitu kan, kalau mendapat kiriman Al-Fatihah dari kita. Jadi orang tua itu di sana itu kayak gitu, jadi kayak mendapat makanan yang enak, jadi seger badannya, jadi sehat kembali di sananya itu. Nah, kenapa saya bilang begitu? Ya, banyak hadis-hadis yang mengatakan gitu kan. Jadi kita harus selalu mendoakan beliau ya, jadi biar seger gitu kan. Jadi saya bicara gini tidak asal bicara, memang ada narasumber yang saya percaya untuk saya bisa bicara begini gitu kan. Dan dalam setiap saya memberi tausiah ya, jadi kalau memang tausiah saya masuk ke dalam hati dan pikiran sedulur ya silahkan monggo dipakai, kalau enggak ya cukup diabaikan saja. Tapi ini semua yang saya bicarakan itu ada dasarnya semua ya sedulurku ya. Nah, ya cukup sekian dari saya Mbak RJW, semoga bermanfaat sedikit ya. Mari kita kirimkan doa kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sumaila khususon dumateng orang tuaku sedulur semua yang sudah berpulang di sisinya Allah, semoga mendapat berkah dari Allah, karamah dari Allah, rahmat dari Allah, dan selalu dalam sisinya Allah dengan baik, dan selalu mendapat sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad.